أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sesungguhnya dunia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh wali-walinya serta musuh dari para musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu kata musannif adalah musuh Allah dan musuh para aulia Allah. Bahkan menjadi musuh daripada para musuh-musuh Allah dunia. Maka yang dimaksud dengan dunia adalah musuh para aulia Allah jikalau dunia itu menjadi sebab ia semakin jauh dari Allah. Sedangkan ketika dunia itu niatnya taqarrub ilallah, semakin mendekatkannya kepada Allah, maka dunia itu pada hakikatnya bukanlah dunia melainkan akhirat. Jadi dunia yang dibenci itu adalah ketika dunia itu melalaikan ia kepada Allah, ketika dunia itu menjadikan ia jauh daripada Allah. Sedangkan dunia yang terpuji adalah dunia yang menjadi sebab ia semakin dekat dengan Allah. Maka disinilah para arifina billah semakin mereka diberikan kenikmatan dunia, mereka semakin cinta dengan Allah. Beda lawan kita. Amun kita semakin diberi dunia, semakin jauh dari Allah. Tetapi para arifina billah semakin mereka mendapatkan kenikmatan dunia, mereka semakin cinta dengan Allah. Mereka semakin dekat dengan Allah. Dan mereka semakin syukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Jadi kedudukan para wali itu ada yang mereka itu duduk yang kada berisi dunia. Jadi sakit, memang mereka lebih mencintai seperti itu. Yang baju salambar di awak, yang kada berisi apa-apa, hati mereka lebih nyaman ketika itu, di waktu seperti itu. Yang mereka tidak memiliki dunia, mereka hanya memiliki dunia seadanya saja. Tapi ada golongan para aulia Allah yang mereka itu banyak berlimpah dunia. Ibarat makan tuh nyaman, ibarat bisikan darah tuh yang harat. Kenapa? Mereka lebih memilih ketika menikmati dunia, semakin mereka bertambah syukur kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, Allah itu mencintai
kepada seorang hamba yang mana hamba itu nampak bekas nikmat, athara ni'matih. Jadi hamba tadi dicintai Allah ketika ia menampakkan kenikmatan tadi di hadapan yang lain. Ini yang sesuai dengan ayat yang lain, ayat di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, nampakkan kepada manusia, sampaikan kepada orang lain. Jadi kita boleh menampakkan nikmat dengan tujuan tasyakkuran li ni'amillah. Tujuannya itu mensyukuri atas nikmat Allah. Boleh. Ibarat minum tuh hendak yang nyaman, maka bila orang nilah ma'rifah lawan Tuhan, bila meminum yang nyaman tadi syukurnya bertambah. Coba kan mun kita minum nilah apa panawar sampai muntong alhamdulillah, tanggorokan auzubillah. Yang diminum penawar sampai muntong ya aja alhamdulillah, cuman tenggorokan berdusta, dusta aja tenggorokan unda auzubillah. Kepapahitan. Jadi ketika kita mencari sesuatu yang nikmat, tujuannya hanya mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita kadang-kala ma'tirat, melihat orang yang selalu bernikmat-nikmat dengan dunia, tapi mereka ternyata tujuannya untuk mendekatkan hati mereka terhadap Allah. Kadang-kala kita memadahkan cinta dunia, kadang-kala justru dunia menjadi jembatan mereka untuk mencintai Allah. Nah di sini duduknya hadis Rasulullah, ahibbullah lima yaghdhukum min ni'ami. Cintailah Allah kata Rasulullah. Kenapa kalian diperintahkan mencintai Allah? Lima yaghdhukum min ni'ami. Karena dengan berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena seseorang itu akan tumbuh cinta di dalam hatinya kepada Allah ketika ia mengganang lawan nikmat Tuhan, mengganang lawan nikmat. Lalu yang dicarinya tuh nikmat terus, supaya tumbuh di hatinya nih cinta, dan yang ada di pikirannya nikmat terus. Nya kada hakun memikirkan musibah, nya kada hakun memikirkan bala, tetapi yang dipikirkannya adalah rahmat dan anugerah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalik falyafrahu, maka dengan yang demikian gembiralah kalian. Jadi mun kita mengganang anugerah lawan rahmatnya, lalu hati itu gembira. Yang kita ganang nikmat, ingat bahwasanya wa ma min ni'matin fa minallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ingat nikmat ini datang Tuhan. Perantaranya siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membagi-bagi nikmat ini ya Rasulullah. Ini yang ujar Nabi dah, innama anal qasim wallahu yu'ti. Bahwasanya aku adalah orang yang membagi-bagi rizki, aku adalah orang yang membagi-bagi nikmat, tapi Allah yang memberikan nikmat. Jadi jangan lupa lawan wasilah. Jangan kali ingat lawan perantara. Kita dapat nikmat tuh perantaranya siapa? Rasulullah. Itu perantara ngarannya. Innama anal qasim wallahu yu'ti. Lalu orang itu bila dapat nikmat, muntungnya orang bahari itu kada lupa membaca salawat. Makan bersalawat. Hanlah orang bahari itu minum bersalawat, berbaju bersalawat. Kenapa? Karena ini nikmat perantaranya Rasulullah. Nabi yang tukang baginya
Memang sumbernya Allah, Zat Al-Mun'im, Zat yang memberikan nikmat. Dan Allah telah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakaraka ya Muhammad faqad dzakarani." Siapa yang ingat lawan ikam wahai Muhammad, maka sungguhnya ingat lawan unda. Jadi mun kita nih ingat lawan Rasulullah, otomatis ingat lawan Allah. Bila kita nih melihat nikmat kaganangan lawan Rasulullah, otomatis sudah kita kaganangan lawan Tuhan. Man dzakaraka faqad dzakarani. Tuhan yang mapandir nenggeni itu lawan Rasulullah. Kembali lagi. Adapun permusuhan dunia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia putuskan jalan dari para wali. Maka ia putuskan jalan dari para wali. Jadi dunia ini terkadang menjadi hijab, menjadi pemutus dari kekasih-kekasih Allah. Ketika para waliullah itu di dalam hatinya mencintai dunia, maka putuslah jalannya menuju kepada Allah. Putus jalannya menuju lawan Tuhan. Nah ini yang lalu jadi dunia ini musuh Tuhan dah. Ini sebabnya. Karena dunia inilah yang menjadikan sebab para aulia Allah itu terputus jalan dengan Tuhannya karena di hatinya mencintai dunia. Lalu diujilah para aulia Allah itu dengan berbagai macam ujian-ujian agar ia hanya berpegang kepada Allah, bukan kepada selain daripada Allah. Terutama di dalam urusan dunia diuji itu yang asyaddul bala'i 'alan nas al-anbiya thumma al-awliya. Yang paling bersengatan bala kepada manusia yaitu para nabi, kemudian para aulia Allah. Mereka itu diuji. Karena mereka sangat memahami ad-dunya darul balwa. Dunia ini negerinya bala. Ad-dunya darul balwa. Tahu benar sudah ngaran para aulia Allah tuh dunia ini negerinya bala. Jadi mun kita tuh sakit di dunia wajar karena negerinya bala. Itu wajar tak? Jadi bila orang tuh ada hendak karena bala, jangan hidup di dunia. Orang tuh ada hendak bermasalah, kada usah hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, pasti ada masalah. Siapapun dia, semakin ia dekat dengan Allah, semakin banyak masalah. Itu dipastikan. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada para aulianya. Allah memberikan pertolongan di dalam hati mereka sehingga mereka merasakan musibah itu seperti nikmat. Nah ini pulang bedanya hati kita lawan hati wali nih. Yang rancang abah guru menyambat tahi kambing nyesiden rasa coklat. Mun kita tahi kambing tatapai rasa tahi kambing bahkan bisa berubah jadi tahi kucing. Namun para aulia Allah itu tahi kambing rasa coklat, lalu mereka diberikan kenikmatan Allah. Anlah, ini kada kawa asa jauh benar lawan kita ni jauh benar. Anlah, mudahan kita na berkat para aulia Allah. Allah bersihkan hati kita. Allah silangkan segala penyakit-penyakit hati di dalam kalbu kita. Berkat para aulia Allah. Salah satu daripada penyakit hati adalah hubbud dunya, cinta lawan dunia. Adapun permusuhannya, yakni permusuhan dunia terhadap para waliullah, maka disebabkan ia berhias bagi mereka dan membutakan mereka dengan keindahannya.
Jadi dunia ini menjadi musuh para waliullah itu kenapa? Karena dunia disebabkan ia dunia berhias bagi mereka para aulia Allah, dan membutakan mereka dengan keindahannya, keindahan dunia, sehingga mereka menanggung pahitnya kesabaran dalam memutuskan hubungan dengannya, yakni dengan dunia. Namun kita telah sudah tenggelam di dalam mencintai dunia, lalu dunia ini indah, hulwatun khadirah, dunia ini manis lagi hijau, ya Rasulullah. Dan ketika ia ingin memutuskan hubungan lawan dunia, pasti terasa berat, karena sudah merasakan keindahan dunia, sudah merasakan manisnya dunia. Lalu berat ketika ia memutuskan hubungan lawan dunia, ini berat. Ini menjadi sebab kenapa dunia itu menjadi musuh bagi para aulia Allah. Dunia ini berhias. Dunia ini diserupakan oleh Allah seperti wanita yang tua yang dipenuhi dengan berbagai macam hiasan. Bebinian tuha tuh, bakinjo, ba esedo, ba make up, hipak kalung emas, tuha orangnya. Jadi dunia itu diumpamakan seperti wanita yang tua. Siapa suaminya? Yaitu orang yang mencintai dunia. Ketika Nabiullah Isa bertemu dengan dunia, yang Allah serupakan seperti wanita yang tua yang dipenuhi dengan berbagai macam hiasan. Lalu Nabiullah Isa bertanya, wahai dunia, apakah suamimu mentalak engkau sebelum ia mati, ataukah ia mati di dalam pelukanmu? Lalu dunia mengatakan, wahai ruh Allah, wahai ruhnya Allah, wahai Nabiullah Isa, kata dunia, tidak ada suamiku yang mentalak aku sebelum ia mati. Seluruhnya hampir, kata dunia, mereka mati di dalam pelukanku. Mereka mati di dalam mencintai aku. Sehingga mati orang yang seperti ini begitu beratnya, begitu dahsyatnya, karena perpisahan yang berat. Ia sudah mencintai dunia, lalu diperintahkan secara paksa untuk meninggalkan dunia. Ada gambang, nang kaya apa rumah unda, nang kaya apa mobil unda, nang kaya apa bini unda, nang kaya apa anak unda, nang kaya itu aja lagi deh. Kita inilah kehilangan HP, kayak apa beratnya. Mau kena tuh pikiran dah. Pusang ke situ kemari mencari HP ya. Ini kada di akhir hayat kita bukan hanya HP yang kita tinggalkan, seluruh yang ada di dunia yang kita cintai kita tinggalkan. Di sini ujian yang terberat bagi orang yang mencintai dunia. Ujian yang terberat. Kada gampang nih di waktu sakratul maut tuh kada gampang nih ujiannya. Sabaratan ditinggalkan, lah. Ya Rasulullah. Para aulia Allah, mereka meletakkan dunia itu hanya di dalam genggaman tangan mereka. Mereka tidak pernah memasukkan ke dalam hati mereka. Karena ketika sesuatu itu sudah ada di dalam hati, jika dikeluarkan, ia yang ngarannya sakit hati. Dunia itu bila sudah masuk ke dalam hati, hilang sakit hati. Tapi jikalau dunia ia letakkan di dalam genggaman tangannya, ketika ia meninggalkan dunia, dengan mudah ia melupakan dunia. Dengan mudah ia meninggalkan dunia. Ya Rasulullah, kita ini sebaratan kena bertamu nang kayak rasanya meninggal dunia. Ya Rasulullah, kada gampang rasanya meninggalkan dunia itu, kada gampang.
Mudahan ketika meninggal dunia yang ada di dalam hati kita hanya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Himung dah, kada yang sedih dah, ada yang sakit hati. Ilahana bijahi nabiyikal mustafa wa rasulika al-murtada طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وأمتنا على السنة والجماعة يا رب. Matikan kami dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah dan matikan kami dalam keadaan rindu berjumpa dengan Engkau ya Allah. Rindu berjumpa dengan Engkau. Ada kembang lah. Kehimungan hendak mati itu para aulia Allah itu kehimungan mun kita aput. Diujar almarhum guru Zuhdi itu bahari sidin di pengajian jersidin. Seandainya sidin boleh bunuh diri ya sidin, aku sidin bunuh diri daripada rindunya hati lawan kekasih. Allah. Daripada rindunya hatiku ini sidin lawan kekasih. Hendak benar sidin aku bertamu, tapi ngaran bunuh diri kada boleh ya kada kawa ya sidin. Allah waliullah. Cocok buktinya apa? Meninggal sidin terlihat dari wajah beliau tersenyum lebar. Melihat kelola foto sidin meninggal tuh senyum. Kita pas meninggal keluar taring jadi hantu. Ya Allah ya Rasulullah. Guru Zuhdi lihati mungkin kada percaya buka dokumentasi waktu sidin meninggal tuh senyum lebar. Ini membuktikan apa yang beliau ucapkan itu memang benar. Ada kerinduan di hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syaratnya berjumpa itu kada kawa, syaratnya orang rindu itu kecuali adalah berjumpa. Obat kerinduan itu satu aja, berjumpa dengan orang yang dirindukannya. Ini yang ditangisakan oleh para aulia Allah nih. Maka syarat berjumpa ini mati dahulu. Mati dahulu. Allah. Ya, apa di dalam syarat yang liqa'uhu, yang liqa'uhu itu apa sebelumnya? Enggak ada hafal bang syairnya. Tidak ada apa dawa uhudah, yang dawa uhudah kan nggak diingat kita. Kadada rindu itu obatnya kecuali bertamu lawan orang yang dirindukan. Mudahan di akhir hayat kita ini ada kerinduan di hati kita yang ingin berjumpa dengan Allah, sehingga urusan dunia ia tidak memikirkan. Almarhum Guru Saman ketika ditakuni waktu sidin hendak meninggal, kayak apa bini pian, sidin urusan Tuhan. Kayak apa anak pian, urusan Tuhan. Jadi sidin kada memikirkan bini lawan anak. Orang siap berjumpa lawan Tuhan, siap sudah. Ya Rasulullah. Mun kita ketakutan lah, takutan. Mun kisah ni mau dicinta mana lawan Tuhan, ya Tuhan bertamu enggak? Koler kena aja kan Tuhan. Kisah ni cinta. Ya kalau lagi kisah Nabiullah Ibrahim nih yang mengaku cinta kepada Allah ketika datang malaikat Azrail, wahai Musa, sampai ajal ikam sudah sampai waktunya. Kayak apa nih kisahnya? Ujar Musa, wahai Azrail, tolong sampaikan lawan Tuhan, aku kena aja dulu mati, aku kena aja, karena aku hendak berdakwah lagi. Lalu
Azrail menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada Azrail, "Wahai Azrail, sampaikan kepada Musa, apakah seorang pecinta tidak rindu dengan orang yang mencintainya?" Apakah seorang pecinta tidak rindu dengan orang yang dicintainya? Lalu Azrail turun kepada Nabiullah Musa alaihissalam, "Wahai Musa, Allah mengatakan bahwasanya orang yang mencintai itu pasti ingin berjumpa dengan orang yang dicintainya, dan ini sudah waktunya." Ujar Nabi Musa, "Oke, sudah kada jadi unda balasan." Kada jadi Nabi Musa. Hendak kada jadi mati ini kada jadi. Anlah para nabi itu ditawari dahulu. Mun kita ditawari kawan lah acara itu 2000 tahun lagi. 2000 tahun. Kurang 2 hari kiamat hanya aku mati itu nah. Ya Allah ya Rasulullah, apakah tidak rindu orang yang mencintai dengan sesuatu yang dicintainya? Ada kerinduan, dan kerinduan ini nih yang kada tumbuh di hati kita nih, ini masalahnya nih. Nah kemudian sedangkan permusuhan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, permusuhannya dunia terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menikmatinya, menikmati dunia dalam waktu yang lama hingga mereka mengandalikannya. Ya kah? Mengandalkannya kalau lah, mengandalkannya. Jadi musuh-musuh Allah itu mengendalikan kalau lah, mengendalikan. Benci kepada menjadi musuh apa? Musuh-musuh Allah itu menjadi musuh lawan dunia. Apa sebabnya? Karena mereka itu menikmati dunia di dalam waktu yang lama sampai dunia yang mengendalikan mereka. Bukan mereka yang mengendalikan dunia, tapi dunia yang mengendalikan mereka. Semua yang tersebut ini adalah petunjuk menuju permulaan jalan dalam perlakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perjumpaan yang baik serta mengambil sesuatu dengan cara yang baik. Maka telah berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, adab ialah menjalankan segala sesuatu yang dipandang baik. Ujar Imam Ibnu Athaillah, yang namanya adab itu adalah menjalankan segala sesuatu yang dipandang baik. Ada yang mengatakan adab ialah penghormatan kepada orang yang lebih tinggi dan kasih sayang terhadap yang lebih rendah kedudukannya. Jadi ulama yang lain mendefinisikan adab itu yaitu menghormati orang yang lebih tinggi dan kasih sayang kepada orang yang lebih rendah kedudukannya daripada dirinya. Ini kisah adab pulang nih. Kan kita ini diperintahkan untuk beradab kepada Allah dan beradab kepada hamba-hamba Allah. Adab. Nah, karena bab yang selanjutnya itu kita menyebutkan tentang masalah adab lah. Jadi di sini beliau menghubungkan sebelum masuk ke bab adab, Sidin menyebutkan tentang definisi daripada adab. Jadi adab itu kata Imam Ibnu Athaillah ialah menjalankan segala sesuatu yang dipandang baik. Yang dilihat itu nah baik, maka itulah yang disebut dengan adab. Jadi muntu dilihat tuh kada baik, ya jar kita kada baadab. Kada baadab tuh. Dilihat tuh nah kada nyaman sudah dilihat tuh. Kan di dalam hadis Rasulullah, apa yang dilihat oleh orang beriman itu baik, maka pandangan Allah Ta'ala itu baik. Apa yang dilihat oleh yang orang beriman itu jahat, maka pandangan Allah Ta'ala pun juga jahat. Jadi bila kita melihat dari mata kepala kita inilah asa kada nyaman, dilihat tuh kada baik, maka itu namanya kada baadab.
mudik orang anom nih lalu lalang nih lah di hadapan orang tua dah asa kada nyaman kalau lah dilihat lain pangmun kakanakan halus kada tiba akal dah lagi ini orang anom nih bakal sudah akil balik di hadap orang tua hati lalu lalang dah betunduk kada misalnya nih betunduk nah kada ada yang ta'zimnya dilihat tuh aja kada nyaman berarti kada ada Allah. Jadi adab itu menjalankan sesuatu yang dipandang baik. Nah kayak Pak adab bini lawan laki gitu tuh. Adab laki lawan bini kayak apa? Nah di sini kita di bab-bab selanjutnya ini membahas tentang adab-adab suhbah wal muasyarah. Itu ada al-qaulu fi adabi suhbah wal muasyarah ma'al khaliqi azza wa jal wa ma'al khalqi. Adab bergaul dengan Khaliq Azza wa Jal dan bersama makhluk. Itu ada kena. Jadi habis tentang bab masalah hati inilah kita bahas nanti kita masalah adab pulang. Ya adab lawan Tuhan, lawan adab lawan makhluk. Supaya binandu juga kita tentang kayak apa caranya jadi orang yang beradab tuh kayak apa. Nah kemudian jadi adab itu kata ulama yang lain adalah penghormatan kepada orang yang lebih tinggi dan kasih sayang terhadap yang lebih rendah kedudukannya. Dan di sini sama seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Atau kama qala Rasulullah. Bukanlah termasuk daripada umatku kata Rasulullah orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Maka kita diperintahkan beradab menghormati orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita dan kasih sayang kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita. Salah seorang ulama terdahulu berkata, adab ibarat makanan tubuh yang harus diolah dahulu sebelum memakannya. Jadi adab itu diibaratkan makanan tubuh yang harus diolah sebelum kita memakannya. Demikian pula makanan pokok akal adalah adab. Demikian pula makanan pokok akal adalah adab-adab yang didengar. Jadi adab itu makanan bagi akal kita. Artinya bila orang kada beradab sama kada beakal. Itu tah. Man laysa lahul adab fahuwa dab. Barang siapa tidak punya adab maka ia adalah binatang. Jarabah guru, barang siapa kada punya adab maka ia jangkrik. Jadi penting kita mengkaji masalah adab ini sangatlah penting. Ada adab zahir, ada adab batin. Ada adab terhadap Tuhan, ada adab terhadap hamba-hamba Tuhan. Ada adab zahir kita, salat termasuk adab kita terhadap Allah, yaitu mengkaji ilmu fiqih, itu adab zahir ngarannya. Ada adab batin seperti sabar, syukur, ridha. Maka kita diperintahkan mengkaji ilmu tasawuf. Telah disebutkan oleh beliau sebelumnya bahwasanya agama itu adalah adab. Al-ad-din huwal adab. Agama itu adalah adab. Sehingga yang dimaksud dengan ilmu agama itu adalah ilmu adab, ilmu tentang adab. Dan ada 3 perkara ilmu agama itu. Yang pertama adab terhadap Allah, yang kedua adab terhadap Rasulullah, yang ketiga adalah adab terhadap hamba-hamba Allah. Jadi 3 macam ni aja yang kita bahas di dalam ilmu agama nih. Adab lawan Tuhan di mana? Adab lawan Rasulullah di mana? Adab lawan hamba-hamba Allah tu di mana? Maka ketika ia mempelajari 3 adab tadi, maka ia sudah mempelajari ilmu agama. Ketika ia sudah menjalankan 3 adab tadi, maka ia sudah menjalankan agama.
Adab nih, penting mana adab. Apalagi di akhir zaman ini krisis tentang masalah adab. Ujar orang wah ini krisis moral. Moral itu ya adab ngarannya. Banyak orang yang wani lawan kuitan, banyak orang yang katulahan lawan paguruan. Kada adab lagi sudah lawan guru. Wah ini nih. Lihat di berita-berita tuh guru di penjara gara-gara murid melaporkan bongolnya. Ya Allah ya Rasulullah. Orang bahari cocok aja mun babarakatnya luar biasa nilah lawan paguruan itu tunduk patuh dan beadab. Sampai orang bahari lewat di hadapan paguruannya aja kedua nih. Lewat di hadapan paguruan tuh kedua nih harus di belakang. Jadi mun kita nenggai tujuan mun kawan lawan kuitan kita tuh lah lawan guru kita jangan di hadapan sidin. Mun kawa aja kita lewat belakang. Karena ketika kita lewat di hadapan sidin itu akan menghilangkan keberkahan ilmu kita. Mun kawa lewat belakang ya. Mun kawa itulah. Nah kecuali kada kawa lalu kita disuruh untuk menundukkan tubuh kita ta'ziman lah. Karena mengagungkan mereka, bukan menyembah mereka. Ya, kadang ada bagian pemahaman yang mengalilo nih. Ada boleh tunduk lawan guru tuh sama menyembah guru, bongol benar ngarannya. Ini salah paham. Bukan ta'zim itu menyembah, itu sekedar menghormati, mengamalkan hadis Rasulullah. Yang mana Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah umatku kata Rasulullah orang yang tidak kasih sayang dengan orang yang lebih muda dan tidak hormat dengan orang yang lebih tua. Jadi cara penghormatan itu ya diajarkan oleh ulama salah satunya batunduk. Tapi kada pang modern kayak sujud tuh kada yang batunduk untuk ta'zim kepada mereka yang mengajarkan kita, ta'zim kepada mereka yang melahirkan kita. Coba biasakan lawan kuitan tuh jangan lalu lalang di hadapan. Mun kawa lewat belakang. Amun jua mau kada mau lewat hadapan batunduk di hadapan kuitan. Yang berpermisi nih. Ya Rasulullah, kita sudah krisis moral. Hilangnya adab. Yang pertama ya karena lemahnya ilmu pengetahuan agama kita. Ini sebabnya. Lalu banyak kedurhakaan yang terjadi di akhir zaman. Durhaka lawan kuitan, durhaka lawan paguruan karena su'ul adabnya. Wal'iyadzu billah. Yang bini durhaka lawan laki, jadi lalu mun kawa tu bini itu bila di hadapan laki itu batunduk. Kada pengun laki itu minta hormati itu kada, tapi disitulah adab. Disitulah nampak keindahan Islam. Ulun melihat pian almarhum guru ulun. Jadi waktu itu bini sidin lewat dan mau kada mau di hadapan laki telah. Bini sidin lewat di hadapan laki. Ulun melihat ya Rasulullah, bini sidin tuh model nang kayak orang parak sujud sudah di hadapan laki. Allah. Cocok ini mun yang ngaran guru tadi tuh mempertahankan tuh cocok ngene. Wajar untuk dipertahankan tuh wajar karena akhlaknya yang mulia, karena adabnya yang agung. Namun kada adab ya Allah ya Rasulullah. Terlebih kepada seorang istri, karena seorang istri ini madrasatul ula litifil. Mereka itu sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Kalau anak mereka tidak melihat adab ibunya terhadap suaminya, terhadap ayahnya, ini menjadi akhlak bagi anak-anaknya. Maka anaknya pun juga demikian.
karena ibunya tidak beradab dengan suaminya. Karena perempuan itu adalah madrasatul ula litifli. Mereka itu menjadi sekolah pertama bagi anak mereka. Dan sifat seorang anak itu lebih dominan mengikuti ibunya. Karena mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan apa yang mereka lihat lebih lama daripada ayahnya. Mun abah ini kan begawi dah, mun mama nih rancak terlihat lah. Jadi yang dilihat oleh mereka itu menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Maka sangatlah di dalam rumah itu ada perempuan yang salehah, ada perempuan yang beradab. Karena inilah yang akan menjadikan generasi-generasi yang baik. Ada perempuan yang beradab. Ada perempuan yang berakhlakul karimah. Guru ulun memadahkan bila jasidin mon kuitannya tu namun mamanya tu nawali, mama tu waliyatullah, waliyullah nih mama, anak tu jasidin dipastikan jadi wali. Tapi bila abah jadi wali belum tentu anak jadi wali. Itu tuh. Bila mama tu wali, anak tu dipastikan jadi wali. Allah, daripada pengaruh perempuan itu luar biasa. Itu jar guru ulun dah. Mun kuitan laki nih jadi wali belum tentu anak tuh jadi wali, belum tentu. Tapi bila kuitan bini wali, insya Allah anak itu kau dipastikan menjadi waliullah. Bila kuitan bini itu orang yang hebat, anaknya dipastikan menjadi orang yang hebat. Dapat dipastikan. Makanya kata-kata Wahini, di belakang suami yang hebat ada istri yang hebat. Allah. Ada perempuan yang hebat di belakangnya. Lihat siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu hebatnya beliau sampai dijuluki dengan al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Siapa di belakang beliau? Sayyidatuna Aminah ibunda Rasulullah, wanita salehah yang luar biasa. Siapa istri beliau? Sayyidatuna Khadijah. Siapa yang menyusui beliau? Halimatus Sa'diyah, wanita yang sangat salehah. Jadi Rasulullah itu dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang salehah yang membentuk karakter beliau menjadi karakter yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau ya Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi keindahan akhlaknya Rasulullah itu bersumber daripada perempuan-perempuan yang ada di sekitar Rasulullah. Itu sumbernya dah, ujar ulama nah. Ya, yang lalu timbul kata-kata di belakang lelaki yang hebat ada seorang wanita yang hebat. Mudah-mudahan kita ini nabarataan dijadikan oleh Allah min ibadillahi salihin. Baik kita, bini kita, zuriat-zuriat kita berataan min ibadillahi salihin, di dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan orang yang saleh itu adalah orang yang menunaikan hak Tuhan dan hak hamba-hamba Tuhan. Penting kita belajar masalah adab ini, sangat penting. Aku kata Imam Syafi'i, belajar masalah fikih hanya memakan waktu beberapa tahun. Aku belajar ilmu fikih dengan guruku itu hanya memakan waktu beberapa tahun. Dan ketika aku belajar ilmu adab, maka aku berhajat menuntut ilmu seumur hidup, kata Imam Syafi'i. Dan beliau, guru beliau pernah berkata kepada beliau, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikanlah ilmu engkau itu bagaikan garam, tetapi adab engkau itu bagaikan tepung. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa.
jadikanlah ilmu engkau itu seperti garam dan adab engkau itu seperti tepung. Contoh, mun kita tulah maulah lempeng, bahannya kan ada gelapung. Ada juga kalau lah uyah, lempeng itu ada kalau uyah. Nah kira-kira uyah sekilo gelapung sesendok kah atau uyah sesendok gelapung sekilo kah? Kira-kira nah. Uyah sekilo gelapung sesendok jadi apa? Wadi bener ya, ada lagi melempeng. Yang jelas kalau ingin merasa nikmat maka adab yang dibanyaki. Iya. Artinya gelapungnya tadi itu dibanyaki, uyah sekedarnya. Jadi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu zahir, bukan ilmu adab. Jadi banyaki ilmu adab. Iya. Banyaki ilmu adab. Yang disebutkan al-adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu, ini jangan kita salah faham. Al-adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu. Maksudnya orang yang alim itulah maksud adab di sini ilmu juga, karena orang yang kada ba ilmu kada mungkin ya ba adab toh gitu tah. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu zahir, maksudnya al-adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu zahir. Inya kadang mengkaji ilmu adab tadi itu. Ilmu adab, ilmu hati termasuk ilmu adab tuh. Iya. Ilmu juga ngarannya dibanyaki ilmu adab tadi dah. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikan ilmu zahir engkau itu seperti garam dan ilmu adab engkau itu seperti tepung. Iya. Belajar adab. Iya. Sampai kita diperintahkan beradab tuh lawan binatang tuh ya ada. Lawan binatang ya ada, kita diperintahkan beradab. Apalagi melawan manusia, apalagi lawan orang yang berjasa lawan seorang lah. Nah kemudian seorang penyair berkata, tidaklah setiap waktu aku lihat berguna, maka peliharalah jalan adab. Niscaya engkau lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap sesuatu yang tersembunyi hingga engkau peroleh pahala dan engkau capai pangkat yang tinggi. Jadi orang yang berakhlak, orang yang beradab itu pada hakikatnya ia adalah orang yang beribadah luar biasa kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang berakhlak itu kada beribadah. Justru ibadah yang tertinggi adalah akhlak yang mulia. Ibadah yang tertinggi adalah akhlak yang mulia. Sia-sia ketika kita beribadah semalaman suntuk tapi paginya kita tidak berakhlak mulia. Sehingga ada ulama yang mengatakan sahibul khuluqil hasan bata naiman wa yuktabu qaiman, dhalla muftiran wa yuktabu saiman. Orang yang memiliki adab yang mulia, orang yang berakhlakul karimah, bata naiman, di malam hari ia tertidur pulas, wa yuktabu qaiman, tapi ditulis oleh Allah seperti orang yang beribadah semalaman suntuk. Padahal gawin guring aja, cuman ba'adab orangnya, ba'akhlak, maka semalaman dicatat oleh Allah seperti orang yang beribadah. Dhalla muftiran wa yuktabu shaiman, di siang hari ia tidak berpuasa sunnah. Kada berpuasa sunnah kada, tapi orangnya ba'adab. Dhalla muftiran wa yuktabu shaiman, maka ditulis oleh Allah seperti berpuasa seharian penuh. Allah.
Apalagi orang yang beradab di beribadah semalaman, berpuasa siang hari pulang maginnya orang yang berakhlak ini, nah kata ulama, seandainya guring aja semalaman maka tidurnya itu ditulis oleh Allah seperti qiyamul lail. Dan tidak berpuasa sunnahnya di siang hari ditulis oleh Allah seperti berpuasa seharian penuh. Kenapa? Karena akhlak yang mulia. Jadi puncak ibadah itu adalah akhlak yang mulia. Seandainya ilmu itu mulia, maka Allah tidak akan memuji Rasulullah dengan akhlak tapi dengan ilmu. Tetapi Allah memuji Nabi, wa innaka la'ada khuluqin azim, bahwasanya engkau ya Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi Rasulullah itu dipuji bukan karena ilmunya, bukan karena keberaniannya, bukan karena kepemimpinannya yang luar biasa, bukan karena ketampanan wajahnya, tetapi wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ya Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi ini pujian yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bangga dengan ilmu kita kalau kita belum berakhlak mulia. Justru ilmu itu tidak apa-apanya dengan akhlak. Coba pian bandingkan, pian biasi anak yang lulusan S3 sampai S Senior sampai S Cendol deh, lawan anak yang kada sekolah SD tapi bakti bana lawan pian yang S3 nih pian bah sugiha pulang yang si S3 nih wani apa itu ngarannya maulah kuitan modern kayak pembantu lah lawan kuitan wani pada sekolah tinggi nih, mana yang pian pilih nih? Mana yang pian pilih? Anak yang kada sekolah SD ga, tapi nya berakhlak lawan kuitan, beadab lawan anak yang sekolah tinggi tapi kada berakhlak. Kita pasti memilih anak yang sekalipun tidak memiliki pendidikan yang tinggi tapi ia berakhlak mulia. Ini jelas, siapapun pasti memilih orang yang berakhlak yang mulia. Karena disinilah puncak daripada ibadah. Sahibul khuluqil hasan, orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini puncak ibadah. Jadi jangan menyangka orang beradab itu kada beribadah. Justru ibadah yang terbesar adalah di dalam adab. Mudah-mudahan Allah hiasi zahir batin kita dengan akhlak yang mulia. Demikian istri dan anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak mulia. Berkat Rasulullah, berkat para aulia Allah dan berkat orang-orang saleh. Ada hadhihi niyyah. Wa ada kulli ma nawa bihi as-salafun as-salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah.